yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti akan kita nyanyikan bersama. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku, aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah Baik, terima kasih. Semoga lagu Indonesia Raya tadi membangkitkan semangat nasionalisme kita untuk mencerdaskan bangsa. Acara selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Ketua MGMP Geografi KKM 02 Kabupaten Jepara, yaitu Bapak Pak Izin dari MA/MH Melongo. Waktu kami persilahkan. Monggo Pak Izin. Yang lainnya dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan MGMB Geografi di bawah naungan LP Ma'arif KKMA 02. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di acara MGMB Virtual Zoom Meeting, juga pertemuan kali ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua, manfaat bagi kita semua. Karena mengingat kondisi saat ini di masa pandemi, kita pembelajaran yang kita laksanakan masih PJJ dan juga kebijakan dari pemerintah masih diberlakukannya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 2 Agustus. Maka dari itu izinkan kami pengurus melaksanakan virtual Zoom meeting untuk MGMB Geografi supaya membawa hasil, supaya membawa kemajuan, terutama di dunia pendidikan yang ada di madrasah kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya dari akhir yaumul kiamat. Bapak Ibu MGMP Geografi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini di pertemuan virtual kali ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan diskusi sharing pembelajaran geografi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Kira-kira kendala-kendala apa yang Bapak Ibu alami dan kita cari solusi, karena bagaimanapun juga MGMP Geografi ini adalah wakil wadah yang menjadi di lingkungan KKMA 02, khususnya 02. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di masa pandemi COVID-19 ini dampak yang kita rasakan terutama di dunia pendidikan ini sangat kita rasakan betul, di mana pembelajaran daring ini masih tetap berjalan, masih diperpanjang karena kebijakan dari pemerintah itu sendiri menginginkan kesehatan dan keselamatan terutama bagi peserta didik, bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mau tidak mau PPKM tetap terus berjalan. Nah, tentunya pembelajaran jarak jauh atau virtual daring atau online pasti memiliki kendala, pasti memiliki banyak hambatan. Maka dari itu, dari pengurus ingin memberikan sedikit referensi, karena pembelajaran jarak jauh ini bisa maksimal, bisa sukses, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas kompetensi Bapak Ibu guru dalam mengajar menggunakan teknologi. Di era revolusi 4.0, jadi di momentum ini baik peserta didik maupun juga Bapak Ibu guru, ini adalah sebuah momen yang pas, momen yang tepat, di mana kita melakukan percepatan menyambut di era revolusi 4.0, semua serba digital. Maka dari itu Bapak Ibu guru, kita harus sudah siap dengan teknologi, kita harus merencanakan pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu guru, saya berikan permasalahan-permasalahan yang banyak kita alami. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru bisa dilihat. Nah, belajar daring diperpanjang, siapkah Bapak Ibu guru? Nah, mau siap dan siap, tentu kita harus siap. Jadi, peran dari Bapak Ibu guru sangat berpengaruh. Nah, permasalahan pembelajaran daring yang kita rasakan, saya yakin di tempat panjenengan, Bapak Ibu guru, pasti berbeda-beda. Tapi paling tidak, ini adalah sebuah gambaran permasalahan, di mana sudah hampir 2 tahun kita melaksanakan pembelajaran daring. Tentu banyak permasalahan. Nah, ini saya singgung beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tentu berbeda di tempat panjenengan sedoyo. Yang pertama, ini perlu saya singgung bahwa konten isi ini masih belum, materi ini masih belum paham, terutama peserta didik. Selama ini kita memberikan konten isi atau materi sesuai dengan sudut pandang kita, tetapi anak memahami materi ini belum utuh, belum sempurna, karena dia hanya melihat sudut pandang. Misalnya dia hanya melempar materi tanpa kita jelaskan, tanpa ada chat, tanpa ada diskusi, sehingga masih kurang. Apalagi Bapak Ibu guru menggunakan WhatsApp, tidak pakai Classroom atau pakai LMS yang lainnya. Yang kedua, keterbatasan guru dalam mengontrol KBM daring. Jadi Bapak Ibu guru, tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ketika banyak peserta didik yang hanya absen, setelah itu
tidak mengikuti pembelajaran yang selanjutnya, setelah itu ditinggal, nah itu perlu ada kontrol-kontrol. Jadi Bapak Ibu guru juga pengontrolnya masih belum sempurna, belum juga didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, siswa tidak aktif daring. Harapannya seperti ini, aktif daring. Tapi terkadang siswa ini banyak yang tidak aktif daring. Gitu. Jadi seenaknya sendiri. Selainnya adalah kemampuan guru terbatas dalam teknologi. Ini yang menjadi gambarannya. Ini yang menjadi gambarannya. Jadi banyak Bapak Ibu guru belum menguasai betul teknologi, belum cara mengoperasikan misalnya Google Meet, Zoom maupun juga yang lainnya. Misalkan masih gaptek seperti itu, masih banyak seperti itu. Nah, tidak memiliki internet dan akses internet, tidak memiliki internet maupun juga akses internet. Nah, ini menjadi sebuah kendala. Ada siswa yang tidak memiliki HP, ada siswa yang berada di pelosok daerah-daerah tertentu sehingga jaringan sulit. Nah ini adalah beberapa kendala. Nah, nanti di forum diskusi monggo Bapak Ibu bisa mengutarakan secara singkat saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, kami sudah mengikuti beberapa webinar. Ini ada beberapa referensi, strategi bagaimana pembelajaran daring yang dilaksanakan di beberapa sekolah. Nah, ini ada rujukan dari Bapak Andi. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Sudah. Sudah ya. Bapak Ibu guru, nah ini ada Bapak Ibu guru, ini ada pembelajaran daring geografi daerah pandemi. Ini saya mengambil dari pentor, dari pemateri. Ini Bapak Andi Hidayat. Bapak Andi Hidayat ini guru geografi yang ada di MAN 1 Gunung Kidul. Ini. Nah, ini bisa menjadi alternatif, bisa menjadi referensi. Bapak Andi Hidayat ini ketua MGMP daerah seprovinsi DIY gitu. Terus juga Bapak Andi ini sendiri sudah jadi blogger geografi. Bapak Andi sendiri sudah jadi YouTuber, ya, sudah banyak yang subscribe. Nah, ini referensinya. Ini ada Bapak Andi ini sendiri. Ini di masa pandemi ini dia memberikan referensi bahwa faktor menentukan pembelajaran geografi secara daring di MAN 1 Gunung Kidul ini dipengaruhi oleh tempat tinggal, gadget yang dimiliki, kekuatan koneksi, dan juga media yang dilaksanakan. Langsung saja Bapak Ibu guru, untuk pelaksanaannya ini saya rasa sama semua, ya, ada medsos, Google Classroom, blog geografi, YouTube, dan lainnya. Saya untuk aplikasi online, ini dia pakai Google Form, Quizzes, Kahoot, maupun juga yang lainnya untuk penilaiannya Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran daring itu ada beberapa model-model pembelajaran yang jenengan terapkan di sekolah. Barangkali ini menjadi referensi Bapak Ibu guru. Misalkan saja di kelas 10 bab 1 di pengetahuan dasar geografi. Ini Bapak Ibu guru, ini misalnya Pak Andi ini membuat blog. Jadi di materi pendekatan geografi objek material ini siswa disuruh untuk membuat mind mapping. Jadi berupa bagian-bagian yang menarik. Setelah itu nanti dikirimkan. Nah, ini ada satu contoh siswa yang aktif. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh-contoh seperti ini. Strategi dalam pembelajaran daring. Terus yang kedua, contoh kegiatan siswa di pembelajaran daring
ini di kelas 10 bab yang kedua tentang pemetaan dasar, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi, di mana siswa ini untuk mengenali objek-objek ini, kalau teknologi yang baik itu pakai drone, tapi kita membuat praktek merekam bumi secara sederhana, yaitu menggunakan HP, ya, nah ini pakai drone. Nah, tapi kalau siswa pakai HP saja. Nah, ini misalnya ada objek, terus ada foto-foto, ada HP direkam, itu merekam objek, menata cetakan hasil, dan menata mozaik menurut garis terbang. Ini satu contoh, barangkali nanti bisa dipraktekkan di rumah untuk materi materi PC dan SIG. Nah, ini bisa dilihat. Jadi harapannya apa? Siswa ini mampu menganalisis, oh, jadi saya sudah melakukan proses kegiatan penginderaan jauh, mulai dari merekam. Jadi sensornya apa? Ya, dari HP. Objeknya apa? Ya, objek yang akan dituju, yang akan direkam. Setelah itu nanti hasilnya citra. Nah, nanti foto yang dicetak maupun juga yang lainnya. Nah, ini adalah satu proses. Jadi anak lebih banyak aktivitas. Selanjutnya, ini sudah kaitannya dengan daring, kita ambil sampel saja. Misalnya di kelas 10 Bapak Ibu Guru, di masa pandemi ini, di bab 5 di materi litosfer, mengamati beberapa bentuk lahan yang ada di wilayah. Kalau di sini di Gunung Kidul, ini dia secara berkelompok menuju ke sungai, ya, menuju ke sungai. Terus dilakukan analisis, mengamati sungai maupun juga yang lainnya. Lanjut lagi, ini materi bab hidrosfer. Jadi kalau tadi study field, ke lapangan, ya, kunjungan misalnya, kunjungan ke tempat-tempat wisata. Kalau di Jepara bisa ke pantai, melakukan laporan-laporan hasil pengamatan. Kalau di Jepara, kalau di sini di Gunung Kidul di di gua-gua. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, di materi kelas 10 materi hidrosfer ini, Bapak Ibu Guru bisa memberikan tugas kepada anak-anak lewat aplikasi Google Earth. Jadi Google Earth, di mana mencari bentuk-bentuk lahan, ya, mencari bentuk-bentuk sungai, tapal kuda, meander, gosong maupun juga yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, kalau tadi kelas 10, untuk kelas 11 strategi pembelajaran dalam geografi secara daring, ini satu contoh. Ini misalkan di materi potensi Indonesia sebagai poros maritim, ini Bapak Ibu Guru bisa memberikan tugas kepada anak ini berupa komik. Nah, ini kan di luar pembelajaran yang selama ini kita laksanakan. Anak-anak ini disuruh membuat komik berupa foto-foto, nanti dengan tema-tema yang berbeda, nanti komiknya bisa dipresentasikan. Komiknya bisa dipresentasikan Bapak Ibu Guru. Jadi ada percakapannya, juga anak akan lebih tertantang, lebih menarik. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, untuk materi persebaran flora fauna di Indonesia, ini Bapak Ibu Guru bisa memberikan tugas membuat mind mapping berupa bagian-bagian dalam bentuk grafis gambar. Misalkan saja ini materi flora dan fauna. Materi flora dan fauna Bapak Ibu Guru. Nah, ini bisa membuat gambar sehingga anak lebih merasa senang. Kemudian untuk kelas 11 ini materi sumber daya alam di Indonesia. Ini ada bisa membuat TTS, gitu, Bapak Ibu Guru, membuat TTS. Disuruh untuk mengerjakan. Di Bapak Ibu Guru, untuk TTS-nya ini ada aplikasi namanya Word Square. Nanti bisa diunduh di aplikasi Android, di laptop juga bisa. Ini ada aplikasinya. Sudah ada soal-soalnya Bapak Ibu Guru. Nah, ini nanti bisa dikerjakan oleh anak-anak, sehingga anak akan merasa menarik, tertantang. Saya untuk materi kelas 11 bab 4 untuk materi ketahanan pangan Bapak Ibu Guru. Ini memperkirakan besaran panen. Bisa dilihat, melakukan delineasi saat luring, ya, menggunakan refleks atau menggunakan aplikasi picture editor. Nah, jadi menghitung
besaran panennya berapa untuk lahan 1 dan kedua. Itu sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk materi ketahanan pangan. Nah, ini ada pantun juga bisa Bapak Ibu Guru. Terus juga Bapak Ibu Guru bisa memberikan tugas memasarkan produk bahan pangan yang ada di sekitarnya. Misalnya produk bahan di sekitarnya ada keripik singkong. Nah, itu bagian dari apa? Mungkin model pembelajaran project based learning. Jadi memberikan tugas-tugas, nanti dianalisis, disimpulkan. Oke. Ketika saya mau memasarkan produk, apakah ini terkait dengan konsep ketahanan pangan ini seperti apa? Dalam satu hari ketahanan pangan ini butuh makanan berapa, sehingga anak dilatih untuk memahami, terus juga menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan dari ketahanan pangan ini sendiri. Ini adalah salah satu strategi pembelajaran dari Bapak Ibu. Bapak Ibu Guru, untuk materi dinamika pendudukan, debat dinamika kependudukan, monggo. Misalkan ada nikah dini karena hamil, nah ini bisa diperdebatkan Bapak Ibu. Ini problem based learning dengan model pembelajaran based learning. Jadi disajikan dalam bentuk sebuah masalah, didiskusikan. Menampilkan kasus pernikahan dini di beberapa tempat di Indonesia, membentuk kelompok, ada yang pro dan juga ada yang kontra, sehingga ini akan menarik Bapak Ibu Guru. Karena lewat classroom juga bisa disampaikan lewat pendapat, lewat tulisan Bapak Ibu Guru, berbasis chat, bisa interaktif dengan yang lainnya, sehingga ini perlu ada kontrol dari Bapak Ibu. Next, untuk materi selanjutnya, untuk kelas 11 di materi dinamika kependudukan. Nah, ini juga ada pakai foto udara, Google Map atau Google Earth. Nah, itu siswa pasti punya aplikasi-aplikasi kaitannya dengan map, Google Map atau Google Earth. Ini salah satu contoh menghitung jumlah penduduk. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ini bab kelima kelas 11 dinamika pendudukan. Nah, ini materi kependudukan ini bisa menjadi alternatif anak-anak disuruh untuk membuat puisi Bapak Ibu Guru, sehingga akan menarik, tidak hanya materi bahasa Indonesia saja, tapi juga dikaitkan dengan geografi. Kita buat puisi, sehingga anak ini akan mampu memahami, mengetahui, menerapkan, menganalisis, dan tentunya mampu menciptakan puisi sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Dan kita berikan apresiasi Bapak. Bisa ditulis di chat classroom maupun di Halo Bapak izin. Sinyal aman Bapak izin. Oke, lanjut ya Bapak. Oke. Monggo dilanjut Bapak izin. Untuk waktunya kurang 5 menit ya Bapak izin. Ya, Bapak Ibu Guru. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, ini untuk materi mitigasi. Ini Bapak Ibu Guru bisa anak membuat poster. Contohnya adalah poster mitigasi bencana, materi wilayah dan perwilayahan. Nah, ini terkait dengan wilayah, perwilayahan, ruang maupun juga yang lain. Ini bisa anak-anak disuruh untuk membuat denah, misalnya denah kamar kos, wilayah-wilayah apa saja yang dimiliki, menata tata ruang kelas, menata tata ruang yang ada di kamar. Ini wilayah saya, ini wilayah saya. Terus selanjutnya
Bapak Ibu guru untuk di materi wilayah dan perwilayahan ini kita misalkan saja siswa berandai-andai menjadi bupati terus diberikan wilayah, kira-kira siswa diminta untuk berandai-andai menjadi bupati, kira-kira memberikan pendapat bagaimana cara menentukan ruang dan wilayah, mungkin dalam bentuk video Bapak Ibu guru. Nah itu salah satu alternatif. Untuk pola keruangan desa dan kota ini lewat Google Map atau Google Earth ini bisa untuk memotret sungai, pola aliran sungai yang termasuk dalam ini. Itu kaitannya dengan tentu hambatan-hambatan ini sangat banyak, tapi ini adalah bagian sebuah ikhtiar bahwa yang jadi ujung tombak dalam pembelajaran kita ini adalah guru, di mana kualitas kita perlu kita tingkatkan lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu guru pasti ada hambatan-hambatan, nanti kita bisa diskusikan. Oke. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya atas Bapak Ibu guru. Ini hanya sifatnya alternatif dari pembelajaran, tidak bermaksud untuk memberikan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak bermaksud menabur garam ke laut. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih ahli, sifatnya saya hanya menyampaikan alternatif supaya kita mencari solusi-solusi yang terbaik yang kalian panjenengan hadapi. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Yafi. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Faizin. Sangat menginspirasi. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita sudah hampir 2 tahun menemui banyak sekali kesulitan-kesulitan. Semoga materi yang disampaikan Pak Faizin tadi memberikan inspirasi bagi kita untuk memberikan inovasi terhadap pembelajaran geografi di waktu yang akan datang. Sebelum saya lanjutkan untuk ke acara diskusi materi ya mengenai strategi pembelajaran geografi di era pandemi, saya akan membagikan link untuk absen ya Bapak Ibu. Diharapkan nanti untuk link absennya untuk diisi, nanti bisa diisi di lewat chat ya, chat di Zoom atau nanti saya share ke WA. Untuk bukti kita mengikuti webinar ya untuk pelaporan. Saya share dulu sebentar di kolom chat. Yes, sebentar Bapak Ibu. Saya tidak ngecek, pakai izin. Ada apa? Alasan apa? Belum bisa. Belum bisa, Pak.
Saya share ke WA ya Bapak Ibu. Ini kendala teknis. Sekedap. Ya, sudah saya share di WA. Bisa dicek di WA. Di chat. Ya, di chat Zoom juga sudah di sama Bapak Izin. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya. Bagi yang sudah mengisi silakan memberikan reaksi Bapak Ibu di menu yang ada di Zoom ya, misalkan jempol ya, atau mungkin heart ya. Bagi respon Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir. Silakan bagi yang sudah untuk memberikan respon, reaksi di menu Zoom itu ada reaction, bisa diklik untuk memberikan responnya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu diskusi materi terkait dengan materi utama kita, yaitu sharing strategi pembelajaran geografi di era pandemi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Izin bagaimana ya strategi-strategi dalam pembelajaran di era pandemi. Mungkin Bapak Ibu guru ada problem atau masalah saat pembelajaran daring, terutama dari geografi, ataupun memberikan masukan-masukan ataupun memiliki inovasi-inovasi dalam pembelajaran daring geografi selama ini, boleh di-share, kita diskusi, kita mencari manfaat, kita mencari langkah-langkah ya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saya kasih waktu untuk termin diskusi ini yaitu 30 menit, cukup ya Bapak Ibu ya. Dan silakan bagi yang mau memberikan problem atau masalah ya, ataupun yang ingin memberikan solusi atau memberikan inovasi terkait dengan pembelajaran di era pandemi, silakan untuk memberikan reaksi ya, baik angkat apa ini, present di menu, ada reaction ya di chat, atau reaction ya, mungkin atau di reaction boleh, atau di klik raise hand juga boleh, yaitu di menu raise hand, atau di chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan tambahan ataupun memiliki masalah, kita diskusikan bersama-sama.
Monggo. Monggo Bapak Rudi, selamat datang. Monggo Pak. Yang lainnya monggo Bapak Ibu Guru bisa memberikan Bu Iza, monggo dari MA Wali Songo juga. Dari Purworejo juga. Monggo Bu. Monggo Bapak Ibu. Ya Bu Wafi, silakan di-unmute memberikan masukan ataupun problem nih. Atau mau curhat juga boleh Bu Wafi. Enggak sih Pak, untuk pembelajaran masih sama, kami itu kombinasi, nggak bisa yang 100% daring karena memang kendala utama tetap di anak-anak tuh kuota dan lain sebagainya itu loh Pak. Kayak misal pengen bikin kayak gini, ada yang interaktif lewat Zoom atau Google Meet, itu keberatan, terus terang anak-anak itu keberatan sekali. Jadi ya memang mau nggak mau harus kombinasi, ada pertemuan yang sifatnya bentar Pak. Soal ayah. Bentar Pak. Nanti kita shift gitu Pak, kita bagi per kelasnya. Kita bagi per kelas, lalu pertemuannya jadi 2 minggu sekali. Itu paling Pak, kalau memang mengandalkan daring 100% kita terus terang tidak bisa. Gitu Pak, tetap harus ada pertemuan. Gitu. Terus kalau beberapa tugas yang sifatnya daring, bentar Pak. Lagi kok anak kok. Dek. Waalaikumsalam. Geng. Pak sebentar ya Pak. Oh, iya Bu. Ayah. Tampaknya terkendala teknis. Mungkin lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan-masukan ataupun problem ya saat pembelajaran daring yang sudah kita laksanakan mungkin sudah hampir 2 tahun ya. Mungkin tahun yang sebelumnya terkendala kuota ataupun tadi siswanya juga mungkin kurang bisa mengikuti atau sebagainya. Nah di tahun ini paling tidak kita bisa belajar ya untuk mensiasati bagaimana supaya tidak terulang lagi dan paling tidak materi-materi geografi ini tersampaikan. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Pak Slamet Cahyo. Monggo Pak Rudi mau menyampaikan sesuatu kayaknya. Cek di unmute Pak. Coba Pak. Monggo Pak Tri. Pak Tri dari MA Darul Hikmah. Monggo dari Darul Ulum Bu.
mau menyampaikan sesuatu? Oh, Bu Retno mungkin? Atau Bu? Iya, saya Pak. Oh, tadi. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di MA saya, ini mulai menggunakan Google Meet. Responnya lumayan bagus, cuma memang ya ada beberapa kendala. Kadang anaknya tidak full semuanya masuk dalam satu kelas setiap Google Meet, tapi alhamdulillah respon anak-anak positif sehingga kita guru lebih mudah Pak, guru lebih mudah untuk menyampaikan materi seperti ya kita live, jadi ada yang kadang kita menyampaikan materi dalam kelas dengan materi geografi atau pelajaran yang lainnya juga sama, kita pakai Google Meet sehingga anak-anak bisa lebih mudah dibandingkan kita hanya kirim video YouTube di classroom. Kadang anak-anak tidak melihat tidak menyelesaikan video di YouTube-nya. Jadi saya rasa Google Meet lebih ringan dibandingkan Zoom meeting. Tapi kita tetap classroom jalan. Jadi kita kadang kalau terlalu berat anak-anak dalam sehari itu Google Meet semua kan tidak mungkin. Paling kita hanya penyampaian materi awal, kemudian untuk tugasnya kita kasih di Google Classroom. Jadi kombinasi karena memang di MA saya belum diluringkan, masih murni dari sejak pertemuan awal. Pada saat sama juga sama, kita masih daring dengan live Instagram. Kita anak-anak responnya alhamdulillah positif seperti itu. Tapi misalkan ini adalah tadi Pak, tidak semua anak bisa mengikuti Google Meet. Satu mungkin kalau pagi ada yang belum bangun, kemudian ada yang kadang kuota saya tidak mencukupi, masih terkendala di kuota selama ini. Tapi alhamdulillah respon anak lebih semua pakai Google Meet dengan kita menerangkan di kelas, di jalan, ada yang merekam dengan Google Meet. Kita bantuan tim di sini, bantuan Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi tidak terus bekerja sendiri, tetapi ada Bapak Ibu guru yang membantu merekam pada saat kita mengajar di dalam kelas. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa sharing Bapak Ibu guru yang lain. Kalau pembelajaran di adanya seperti apa, mungkin bisa jadi pembelajaran untuk saya dan yang lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Retno dari MA White Gym. Ya, jadi memang dibutuhkan kerjasama ya untuk mungkin membuat video ya. Jadi harus kerjasama dengan guru-guru yang lain ya, bergantian untuk menyampaikan materi kepada siswa ya melalui Google Meet. Jadi perlu perjuangan ekstra juga ya. Baik, mungkin yang lain Bu Suci ya, mungkin ada masukan Bu Suci. Monggo di unmute Bu. Kemudian untuk uang MGMP juga kita gunakan untuk dana sosial Bapak Ibu. Untuk dana sosial di sini untuk peserta atau anggota MGMP geografi yang memiliki hajat atau yang terkena musibah. Jadi biar ada ikatan sosial yang lebih tinggi lagi antara anggota MGMP di KKM 02 khususnya MGMP geografi. Jadi untuk sementara uang kas yang ada Rp775.000. Terima kasih. Mungkin ada masukan untuk uang kas diapakan atau mau diapakan untuk
peserta MGMP biar berangkatnya banyak gitu Bu. Pak, monggo. Bapaknya butuh piknik, Bu. Oh, kalau piknik uangnya belum cukup, hanya 775.000 itu hanya cukup untuk makan di Purancak seluruh peserta MGMP kayaknya. Oh. Bisa kan ke Karangsambung atau kemana, ke Jogja sekalian KKL lah. Oh, gitu. Kapan-kapan bisa diagendakan. Ya Pak, siap. Ini nanti kalau ada masukan banyak dari KKN kita bisa gunakan untuk mungkin tambahan dana pribadi, bisa tambahan uang kas ke Karangsambung dengan travel atau dengan bis yang saat ini belum boleh Pak. Iya, masih PPKM, masih dibatasi. Iya, sampun cukup Bu. Ya, saya rasa cukup Pak untuk laporan keuangan. Iya, terima kasih Bu Retno untuk laporan keuangan dari MGMP. Untuk selanjutnya ini yang acara kuis ya. Nah, nanti akan saya share ya untuk menyelesaikan kuis dan nanti dapat voucher. Dan voucher ini tidak berlaku bagi pengurus ya. Nanti dikira curang nanti. Jadi nanti Bapak Ibu anggota MGMP silakan membuka link yang nanti saya share di fitur chat ya, di Zoom. Nanti silakan mengikuti kuis ya, menjawab beberapa pertanyaan dan nanti ya, jadi nanti ada peringkat untuk kuisnya nanti lewat kuisis ya. Nanti sebentar saya untuk daftar hadir yang belum mengisi monggo. Bentar Bapak Ibu, saya share dulu. Ya sudah saya share di fitur chat ya. Saya tunggu di lobby kuisis. Silakan langsung diklik linknya untuk mengikuti kuis. Bisa Pak masuk? Sudah Pak Yudi sudah masuk? Belum ada ya ini. Belum ada peserta ya. Pak. Gabung. Ini kita hanya bermain-main. Pembelajaran juga bisa menggunakan kuisis gitu. Nah, baru masuk Bu Afi. Oh, Pak Tri sudah masuk. Dua. Waduh, kalau dua ini menang semua ini. Oh, yang lain? Ayo. Pak Jafar ya. Baru tiga. Kalau ini dapat semua ini.
Karena Linknya, peringkatnya 1, 2, 3. linknya mana nih? Iya, Pak. Linknya. Monggo Bu Linknya Ci. di fitur chat Linknya. sih. Tinggal klik di fitur chat, Bu. Lihat di fitur chatnya, Bu. Ya, sebentar lagi saya Yang mana? Teh. Cari anaknya, Bu. Ya Pak Rudi, ya tambah 1. Wah, ini semakin Ya Pak. Tuh, puisi tuh. ya. Monggo Bu Suci, Pak Jafar sudah. Yang tadi Mulai nama kamu. set Jadi ya. Mulai. Bisa. Sik Rahayu. Sudah bisa, Bu Suci? Sudah bisa masuk? Pak Selamat Cahyo, Monggo, Bu Pak. Ija. Wah, Bu Suci sudah masuk. Sudah, Bu Suci sudah masuk. Ya, Baru 5. Saya tunggu 1 menit lagi ya untuk mempersingkat waktu. Ini belum kita mulai, Bu. Nah, sini deh ya. Nanti mulainya bareng-bareng Bu. Pak Selamat mungkin, Pak Selamat Cahyo. Ada yang belum masuk ya? Mati. Bu, sinten Pak Fahmi dari Klik volume. Nanti, kene. Iki. Volume kedua berarti. Jadi yang mendapatkan peringkat untuk kuis nanti bisa langsung memberikan nomor HP-nya ya untuk diberikan voucher ya. Nanti langsung bisa japri saya langsung ya. Di nomornya sudah ada di grup Aki panik kok. Santai ama. atau ke Bu Retno langsung sudah bisa. Ini tau. Ya kayak buka kan itu. Ya, baik, sebentar lagi saya akan mulai ya. Seri rantai geser. mungkin cuma 5, Pak. Oke, ya pun, betul nopo. Ini sudah sangat seru sekali. Ya. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, mulai. Yuk, silakan. Siap-siap. Gesernya mulai yang Live ini live. langsung diklik. Sudah masuk. Apa jalan. Oke. Nomor. Nggak muncul. Nggak muncul. Sudah. Nggak ketok ada. Nih, ya mengerti. Nih. Pada merupakan nafas region pandai. Ya, Pak Tri, ya. Bu Suci, yuk. Ayo Bu Suci, kurang sedikit lagi. Wah, ini Wah, Bu Suci. Bu Suci juara 1. Itu tua. Yang kedua Pak Tri Wibowo. Ayo masih Pak Jafar sama Pak Rudi ini masih berkejar-kejaran. Bu Wafi mengundurkan diri. Yuk Pak Rudi dan Pak Jafar. Oh iya, Pak Jafar ternyata yang juara 3. Pak Rudi, sedikit lagi Pak Rudi. Ayo Pak Rudi, semangat Pak Rudi. Jangan menyerah. orang sini ya.
Belum finish. Ini menunggu Bu Afi. Bu Afi. Oh, ya, bisa. Bisa diakhiri. Pak Rudi? Itu pertanyaan gitu. Biasanya kan untuk pertanyaan. Bisa. Nah, ya tampaknya sudah diketahui pemenangnya. Nah, selamat untuk Bu Suci ya, juara pertama. Yang kedua tadi Pak Tri Wibowo. Yang ketiga, Selamat. loh, Pak Rudi ternyata nomor 3. Oh, ternyata di sliding Pak Rudi ya. Oke, selamat. Pak Jafar ternyata di sliding Pak Rudi. Akhirnya bisa menang. Untuk perjuangan yang sangat melelahkan. Selamat untuk Pak Rudi. Akhirnya ini mungkin dihitung dari skor. Ya, mempertahankan tapi nanti bisa langsung untuk Bu Suci Atau dari kami. Pak Tri Wibowo dan Dari kami. Pak Bahkan voucher. Bisa di-share Pak. Gitu. Share. Vouchernya itu. Di grup. Bisa ditampil nggak Kak? Starting 6 kali. Enggak, iki. Baik, Terima kasih demi acara sudah kita lewati sama. untuk acara selanjutnya adalah penutup. Mengucapkan minta maaf yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saya tutup, mungkin Pak izin memberikan statementnya. Monggo Pak izin. Terima kasih kepada Bapak Ibu SMP Geografi atas segala partisipasinya, atas segala saya yakin beliau ingin memberikan madrasah di lembaga masing-masing. Pada intinya pembelajaran jauh tidak selalu dasar-dasar, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa pendidikan dunia sosial mandiri jauh lebih penting. Itu jauh lebih. Jadi tidak selalu menekankan kompetensi ingat kondisi dari pembelajaran masih belum maksimal. Itu ada pendidikan karakter, akhlak mulia, pendidikan karakter, mandiri, sosial jauh lebih penting. Terima kasih atas segala partisipasinya. Ucapkan terima kasih banyak. Bagi pemenang, jadi game tadi itu bisa diterapkan di sekolahan dengan baik pada saat persepsi maupun di akhir penutup, sehingga anak-anak tenang
reward dari siswa yang dari komunitas itu bisa diterapkan di tim pembelajaran pembelajaran mandirikan di sekolah bersama. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak izin. Kita tutup virtual meeting ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngerangkumi